Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman Sugeng Sungkono. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal TPS khususnya penalaran kuantitatif. Nah, saya dapatkan soal ini di grup WhatsApp ya. Terima kasih juga kepada IG soal SBMPTN yang telah membuat soalnya. Oke, teman-teman udah siap ya? Kita ke nomor 1. Di sini kan ada 10 ya soalnya. Untuk penalaran kuantitatif ada 10. Kita bahas satu persatu. Baik, nomor 1. Kelapa, minyak, singkong apa? Nah, di sini ada sagu, gandum, tapioka, umbi, ketela. Nah, ini mirip-mirip sih. Tapi lihat, kelapa itu ketika prosesnya kita proses ya dengan jangka waktu yang panjang akan menghasilkan minyak. Nah, berarti singkong ketika kita proses atau kita olah dengan waktu yang panjang akan menghasilkan apa dong? Menghasilkan tapioka gitu. Nah, untuk soal nomor 1 ini teman-teman silahkan ya upgrade lagi pemberdaharaan soalnya, kata-katanya gitu. Oke, kita fokus ke matematika. Di sini nomor 2, kita geser dulu. Oke, cukup ya. Oke, cukup. Nah, di sini nomor 2 nih. 75. Kan biasanya satu ya. 7 ke 5 berarti tambah 2. 5 ke 14 tambah 9. Ke 25 itu tambah 11. Ke 21 negatif 4. Nah, ini konstan nggak? Enggak ya. Nah, kalau nggak konstan berarti bukan satu-satu. Nah, kita coba deh loncat. 7 ke 14. Bisa kali 2 ya. Kali 2. Tapi kalau ini kali 2 enggak? Enggak dong. Oh, berarti ini jumlah nih. Plus 7. Dan juga tambah 7 ya. Berarti ini ke sini tambah 7 juga. 21 tambah 7 berapa? 2, 8. Berarti B ya. Kayak gitu. Coba kita buktikan dulu kalau emang ini bisa apa namanya diloncat. Ini juga harus konstan loncat. 5 ke 25. Oh, kali 5. 25 kali 5 125 gitu. Berarti konstan, berarti benar. Jawabannya 28. Lanjut nomor 3. Untuk nomor 3 lihat ya. Ini juga sama. Coba ketika satu-satu. Oh, ini plus 1. Ini plus 1, ini plus 9. Nah, berarti ini negatif. Wah, ini juga enggak nih. Kayaknya kita loncat nih. Bisa loncat 1, bisa loncat 2, bebas. Kalau loncat 2, terus loncat lagi, wah, nggak bisa nih. Loncat 1 aja deh. 5 ke 15 itu sama 15 ke 45. Oh, kali 3 nih. Berarti juga kali 3. Oh, berarti nih kali 3 juga dong. Konstan ya. Berarti kalau ke sini kali 3 juga. Tapi kan ini mah di sini ya. Kita carinya yang di sini. Berarti 6. 6 ke 12 kali 2 atau tambah 6. Coba lihat 12 ke 24. Oh, kali 2. Berarti kali 2. Ini juga kali 2. Berarti 24 kali 2 juga. 24 kali 2 48. Jawabannya adalah A. Mudah ya teman-teman. Kita lanjutkan ke nomor 4. Number 4. Nah, number 4 lihat nih. Jika P lebih dari 3 dan Q lebih dari 4, maka P kali Q. Nah, ini gampang. Kita ambil saja satu angka ya. P lebih dari 3, oh misalnya 4. Yang paling mendekati aja, yang paling kecil gitu kan. Bisa juga 5 sih, bisa 5, bisa 6. Tapi kita yang paling kecil, 4. Q lebih dari 4, oh 5. Bisa 6, bisa 7. Kita lihat yang lebih kecil aja. 5 kali 4, 20 ya. Karena kan P kali Q, berarti 20. Nah, berarti 20 kan ini udah yang paling kecil. Kita ngambilnya 4 sama 5. Berarti yang 20 mana? Oh ini. Apakah lebih dari atau lebih dari sama dengan? Karena 4 dan 5 memenuhi ya. Lebih dari 4, ini lebih dari 3, berarti D jawabannya. Lebih dari sama dengan 20. Oke ya.
Bisa aja misalnya di sini kita ambil 5. Ini 5, ini 6 misalnya. 6 kali 5, 30 ya. 30 juga lebih dari 20 kan. Nah, gitu. Lanjut number 5. Oke, di sini gambar ya. Teman-teman jangan bingung. Kita lihat, pilih salah satu gambar di antara pilihan jawaban yang dalam hal tertentu berbeda. Nah, berarti di sini ada satu gambar yang berbeda. Coba teman-teman perhatikan dulu. Yang mana nih kira-kira yang berbeda? Coba kalau kita perhatikannya yang berarti misalnya keluarnya 2 berarti ke dalamnya 2. Ini sama, ini sama juga. Dua-dua ya, ini 2, ini sama 2. Juga sama. Oh, berarti sama-sama. Berarti bukan itu. Kayaknya apa nih? Oh, coba nih. Kayaknya ada yang unik nih. Oh, yang satu sisi nih. Kita warna merah aja. Satu sisinya ada keluar ke dalam. Ini nih. Ini juga ada nggak satu sisi tapi keluar ke dalam? Ini ya. Keluar ke dalamnya kayak gini nih. Oh, berarti ini. Ya enggak. Nah, kalau yang C ada nggak? Ini apa ini? Oh, ini. Kalau yang D nggak ada ya. Keluarnya kayak gini nih. Yang D nggak ada, yang E ada ini. Oh, berarti yang berbeda adalah D. Nggak ada kan? Yang keluar ke dalam bentuknya kayak gini nih. Berarti jawabannya adalah D. Paham ya? Teman-teman silakan untuk soal gambar ini sering-seringlah berlatih. Oke, number 6. Di sini jika A dan B bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 min 2 pangkat 19. Maka nilai A tambah B. Oke, di sini kita bisa memanipulasi ya. A pangkat B sama dengan 20 itu bisa juga kan 2 pangkat 20 itu 2 kali 2 pangkat 19 ya, biar sama ini 19. Karena kan ini pangkat 1. 1 tambah 1 tambah 19 20 sama aja. Dikurangi 2 pangkat 19 ya. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Kita lihat nih, kita kotakin. 2 pangkat 19-nya kita kotakin. 2 pangkat 19-nya kita kotakin. Berarti didapat nih 2 pangkat 1. Kan 2 ya. 2 kotak, 2 kotak dikurangi kotak. Nah, berarti apa? 2 dikurangi 1 ya, kotak. Nah, 2 dikurangi 1 berapa? 1. Kotaknya apa? Kotaknya itu 2 pangkat 19. 2 pangkat 19. Ini A pangkat B. 1 nggak ngaruh ya. Nah, berarti didapat A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 19. Ketika kita ininya dijumlahkan, berarti 21. Jawabannya adalah D. Nah, kayak gitu. Lanjut. Number 7. Mana nih? Oh, ini. Kita geserkan saja gak apa-apa. Oke. Grafik fungsi kuadrat fx ax kuadrat tambah bx plus c mempunyai titik puncak 8,4 dan memotong sumbu y. Ingat ya, sumbu y negatif. Maka apa nih hubungannya? Kita lihat ya, kita gambar saja di sini. Misal gambarnya kayak gini. Ini jangan gini deh. Nah, oke. Warna hitam. Kita lihat 8,4 itu di mana? Misal di sini 8 ya. 4-nya berarti di sinilah. Berarti di sini dong. Ini 4. Ini titik puncaknya kan? Nah, berarti kalau titik puncaknya di sini, berarti kita mulai dari bawah dong. Coba ininya. Memotong sumbu Y negatif. Y negatif kan di sini. Oh, berarti ini kayak gini. Wow. Nah, kayak gitu kan? Berarti kita lihat di sini juga memotong. Nah, oke, berarti di sini X1 kan memotong X1, di sini X2. Nah, kita bisa analisis nih.
kita lihat bahwa kalau teman-teman tahu ya, kalau kalau senyum, A-nya itu lebih dari 0. Tapi kalau dia sedih, A-nya kurang dari 0. Karena dia sedih ya, kalau saya gitu sedih ke bawah gitu kan, berarti A-nya kurang dari 0. A kurang dari 0. Kita lihat A kurang dari 0 yang mana? A kurang dari 0. Oh, ini salah. Berarti ini salah. Di antara B, C, E. Kita lihat lagi. C. C itu apa? C itu yang memotong di X. Ini C. C-nya adalah negatif ya. Berarti C-nya kurang dari 0. Mana nih C yang kurang dari 0? Ini lebih dari 0 salah. Ini lebih dari 0 salah. Oh, berarti jawabannya adalah C. Kita gak usah cari B. Nah, apa teman-teman mau nih? Kita cari B-nya. Biar tahu juga ya. Oke, kita cari tahu B-nya. Kenapa nih positif? Kita lihat. Ini kan X1, X2. Kalau di sini kita mau titik tengah itu kan X1 ditambah X2 dibagi 2 ya. Nah, karena titik tengahnya ini positif berarti lebih dari 0. Jadi X1 ditambah X2 itu lebih dari 0. X1 ditambah X2 artinya apa? Min B per A lebih dari 0. Kita tahu A-nya itu ini kurang dari 0. Berarti A-nya negatif ya. Nah, kalau A-nya negatif, B-nya gimana? Karena ini lebih dari ya, berarti yang kotak ini harus lebih dari. Kalau A-nya negatif, berarti ini harus negatif dong. Karena kan biar positif lebih dari. Berarti B-nya harus positif ya. Kalau B-nya negatif, nanti negatif ke negatif positif. Positif bagi negatif, negatif. Berarti B-nya harus lebih dari 0. Sama ya, terbukti. Oke, lanjut. Nomor 8. Nomor 8 matriks. Matriksnya sebagai berikut. Jumlah semua elemen atau semua unsur matriks A inverse. Oke, di sini kita harus tahu dulu ya teman-teman. Kalau matriks itu kalau ada misalnya ya, di sini kita tulis misalnya AX sama dengan B. Ini matriks ya. Kalau kita mau cari X sama dengan A-nya itu pindah ruas ya ibaratnya. Tapi pindah ruasnya harus diinverskan. Inverse dari kali B. Tapi ketika diinverskan pun A-nya ini di sebelah kiri, berarti taruh di sebelah kiri gitu. Kalau A-nya di sebelah kanan, taruh A-nya sebelah kanan gitu. Oke, di sini kita cari A dulu ya, baru diinverskan. A itu sama dengan berarti inverse dari ini ya, inverse dari matriks ini. Inverse-nya apa? Inverse itu 1 per determinan. Determinan itu apa? Ini kali ini kurang ini kali ini kan? Berarti 2 dikurangi 0, berarti 2. Dikali apa ini? Adjoinnya ya, matriks adjoinnya. Matriks adjoinnya apa? Berarti kan dari 2401 itu tukar tempat berubah tanda ya. Ini tukar tempat, berarti 40 tukar tempat. Yang ini berubah tanda negatif 2, negatif 1. Oke. Terus kita kalikan dengan ini nih. 2301. Oke, kita kalikan dulu. Nanti deh dibagi duanya. Berarti A sama dengan 1 per 2. Ini kali ini berapa nih? Ini kali ini. Baris kali kolom. Berarti negatif 4 ditambah 0 ya. Negatif 4. Kemudian baris 1 kolom 2. Negatif 6 ya. Negatif 6 tambah 0 kan. Kemudian yang ini berarti 8. Kemudian yang ini 12 dikurangi 1 berarti 11. Berarti A-nya itu sama dengan kita kali aja setengah. Berarti negatif 2, terus negatif 3, 4, 11 per 2. Nah, ditanyakannya apa? Jumlah semua unsur matriks A inverse. Kita inverse kan. Kayak tadi sama. Inverse itu 1 per determinan. Determinannya berapa nih? Berarti kan ini kali ini berapa? Berarti 11, negatif 11 ya. Negatif 11, terus negatif 11. Kemudian ini apa? 4 kali negatif
3 itu negatif 12. Dikurangi negatif 12 berarti ditambah 12. Berarti 1 ya. Nah, matriksnya, adjoinnya nih. Adjoin matriksnya. Tukar tempat berubah tanda. Tukar tempat nih. Yang diagonal utamanya. Terus ininya berubah tanda. Berarti 2 negatif 11/2. Oke, kalau gini jumlah kan katanya kan? Jumlah elemennya. Berarti 2 ditambah 4 dikurangi 3 dikurangi 11/2. Kita lihat ini di sini aja 4 dikurangi 3 kan 1. 1 tambah 2 3. Berarti 3 dikurangi 11/2. Ini kan 3, kita kali 2, bawah kali 2, atas kali 2. 6. 6 dikurangi 11 itu berapa? Negatif 5 ya? Ya enggak? Iya dong. Berarti jawabannya adalah negatif 5/2. Oke. Oke ya, di sini jawabannya adalah negatif 5/2. Gak apa-apa, di sini gak ada. Di sini kasih negatif aja. Nah, oke. Lanjut ya, nomor 9. Nah, ini mudah nih kayaknya. Jika fx sama dengan 2x plus 4 dan gfx sama dengan 6x plus 14, maka nilai G7 adalah berapa? Nah, ini teman-teman jangan pakai cara biasa, kita pakai cara cepat aja. Kita asumsikan nih, ini GFX, ini G7. Ya, berarti fx sama dengan 7 dong. Logis gak? Logis dong. Nah, berarti fx sama dengan 7. Fx sama dengan 7. Nah, fx-nya apa? Fx-nya itu kan 2x plus 4. Iya dong, sama dengan 7. Maka 2x sama dengan 7 dikurangi 4, 3. Jadi x sama dengan 3/2. Nah, ketika x-nya 3/2, ini kan jadi sama dengan ini ya. Berarti G 3/2 kan sama dengan 6 kali x-nya 3/2 ditambah 14. Oke, 6-nya kita coret jadi 3. 3 kali 3, 9. 9 tambah 14, 23. Nah, oke ya, jawabannya adalah B. Cepat ya. Oke. Lanjut. The last number. Nah, ini nih yang seru. Ini kan persamaan ya, pertidaksamaan. Nah, teman-teman hati-hati ya, jangan kejebak. Jangan dikali silang. Berarti kan ini x min 3, x plus 3. Nah, ini jangan dikali silang ya, jadi x plus 3-nya jadi kali silang di sini nanti dicoret. Enggak boleh, enggak bisa. Kalau ada variabel x-nya, enggak boleh ya. Berarti kita kurangi dong. Kurangi x plus 3. Lebih dari sama dengan 0. Enggak apa-apa, kita kurangi aja. Berarti ini kan, nah, ini bentuk dari A kuadrat min B kuadrat. Ingat loh, ini harus wajib tahu nih. Berarti di sini x kuadrat min 9. Dikurangi x. Ini kan dikurangi 3 lebih dari sama dengan 0. Lanjut, di sini berarti x kuadrat min x min 12. Ya dong, lebih dari sama dengan 0. Karena ini bentuknya persamaan kuadrat, nah kita faktorkan ya. Kita sama dengankan 0 dulu aja. Ininya simpen dulu. Oke, berapa nih? Dikalikan hasilnya 12, kalau dijumlah hasilnya negatif 1. Oh, berarti 4 sama 3. Karena ini negatif, berarti negatifnya ini. Ininya positif. Ya, negatif kali positif, negatif. Berarti dapat nih, X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 4. Nah, karena ini bentuknya lebih dari, nah, biasanya kan pakai garis bilangan ya. Nah, kita pakai cara cepat aja. Cara cepatnya adalah, kalau lebih dari, ingat ya, kalau lebih dari, pakai kita warna hitam aja. Lebih dari itu, X kurang dari sama dengan, karena ini sama dengannya, kurang dari sama dengan yang kecilnya mana? Negatif 3 ya. Negatif 3 atau X lebih dari yang besar. Yang besarnya adalah 4. Tapi karena lebih dari sama dengan, bersama dengan.
Jawabannya adalah yang A ya. Nah, kayak gitu. Silakan teman-teman buktikan pakai garis bilangan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk soal TPS penalaran kuantitatifnya 10 soal. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jika teman-teman suka video seperti ini, silahkan subscribe juga share ke teman-teman yang lain. Selamat teman-teman untuk UTBK 2020. Salam matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.